Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama walaupun secara virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Topik yang akan saya bawakan adalah peran radioterapi dalam pengobatan kanker. Radioterapi adalah pengobatan dengan menggunakan sinar pengion. Dan sinar pengion adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu, di mana bila gelombang tersebut melewati materi biologik akan melakukan proses ionisasi yang dapat menyebabkan kematian sel. Ini adalah topik bahasan yang akan kita bicarakan. Hampir mendekati 100% radioterapi diberikan untuk mengobati penyakit keganasan atau kanker. Maka marilah kita mulai dengan mengamati seberapa besaran masalah karena kanker ini baik di dunia maupun di Indonesia. Kanker dikenal sebagai the world's most deadly disease, di mana akan terjadi peningkatan yang sangat bermakna. Angka kejadian kanker di dunia hingga mencapai mendekati 30 juta di tahun 2040. Dengan angka kejadian kanker terbanyak pada pria adalah kanker paru, prostat, dan kolorektal, sedangkan pada wanita adalah kanker payudara, kolorektal, dan paru. Dikatakan bahwa 1 dari 6 kematian di dunia adalah disebabkan karena kanker. Dan juga dikatakan bahwa setiap 1 detik akan terdiagnosa 1 orang menderita kanker dan setiap 2 detik akan terjadi kematian karena kanker di dunia. Dan yang menyedihkan adalah 70% dari keadaan ini terjadi di low dan middle income countries. Bila kita mencermati angka kejadian kanker, maka mari kita lihat misalnya angka kejadian kanker di Asia. Kita bagi beberapa negara Asia berdasarkan GNP per kapita dalam low dan upper middle income countries serta high income countries. Dan dari angka kejadian kanker di negara-negara tersebut, kita ambil rata dan terlihat bahwa angka kejadian kanker di high income countries adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kejadian kanker baik di upper maupun di low middle income countries. Tentunya menjadi pertanyaan, apakah benar keadaannya seperti itu? Bila kita cermati lebih lanjut membandingkan angka kejadian kanker di beberapa high income countries di dunia dengan angka yang telah tadi kita dapat di high income countries di Asia, tampak bahwa angka kejadian kanker tersebut adalah kurang lebih sama, berkisar antara 4 hingga 7 per 1000 penduduk. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi underreported angka kejadian kanker di upper dan low middle income countries, di mana hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah di high income countries terdapat better cancer awareness dan knowledge baik di masyarakat maupun di medical personals, juga akses yang lebih baik terhadap medical service, life expectancy yang sudah meningkat, dan juga berjalannya National Cancer Registry yang lebih baik. Bagaimana dengan di Indonesia? Terjadi juga peningkatan ranking kanker dari nomor 8 di tahun 1990 hingga menjadi nomor 2 di tahun 2017. Dan ada kajian juga di tahun 2012 memperlihatkan bahwa kanker adalah ranking keempat dari beban penyakit di Indonesia. Angka kejadian kanker di Indonesia berdasarkan kajian Globokan sebagai pusat data kanker dunia adalah 1,3 per 1000 penduduk dengan angka kematian 0,7 per 1000 penduduk. Angka kejadian terbanyak pada wanita adalah kanker payudara, mulut rahim, dan ovarium, sedangkan pada pria adalah kanker paru, kolorektal, dan liver. Dengan angka kejadian secara total adalah pada
payudara, mulut rahim, paru, kolorektal, dan liver. Sehingga bila kita cermati lebih dalam, angka kejadian kanker di Indonesia pada wanita adalah 1,5 kali dibandingkan pada pria. Hal ini disebabkan karena kanker payudara dan kanker mulut rahim yang merupakan angka kejadian tertinggi nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia adalah kanker yang spesifik terdapat pada wanita. Dan kita dapat lihat pada grafik ini peningkatan beban karena kanker kita lihat berkisar antara 70% untuk angka kejadian dan 78% untuk angka kematian karena kanker. Data BPJS memperlihatkan penggunaan uang BPJS untuk penanganan kanker adalah nomor 2 atau 17% setelah penyakit jantung. Dalam kelompok pengeluaran dana BPJS untuk penyakit katastrofik yang merupakan 20% dari dana BPJS. Apa sih yang disebut sebagai kanker? Adalah adanya pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel yang berubah sifat menjadi immortal karena pengaruh dari berbagai bahan karsinogen, misalnya bahan kimia, virus, radiasi, maupun juga bila adanya kelainan genetik, sehingga mempengaruhi beberapa cellular behavior dari sel tersebut, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan sel untuk berbiak atau proliferasi dan fungsi apoptosis atau kematian sel, sehingga akan mengakibatkan perubahan sifat menjadi sel yang tidak dapat mati atau immortal. Dari sel tersebut dapat berkembang menjadi kanker. Apa penyebab kanker? Tidak diketahui. Yang diketahui adalah beberapa faktor resiko adalah faktor yang dapat mendekatkan seseorang akan terkena kanker. Dan kita dapat bagi dalam keadaan yang dapat diubah. Misalnya adalah kebiasaan merokok, alkohol, diet tidak seimbang atau diet tidak baik, kemudian tidak cukupnya physical activities, dan juga chronic infection. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah, misalnya adalah usia, etnik tertentu, family history, dan juga personal health condition. Bila seseorang menghindari berbagai faktor risiko tentunya yang dapat diubah, akan menurunkan kemungkinan seseorang terkena kanker 30 hingga 50%. Bahkan Badan Dunia dalam kesehatan yaitu WHO menyarankan hanya 3 hal, yaitu hindari tobacco, healthy diet untuk mengurangi obesity, dan cegah infeksi, dapat menurunkan kemungkinan seseorang terkena kanker sebanyak 43%. Selanjutnya kita akan bahas secara singkat mengenai pengobatan kanker. Pengobatan kanker bukanlah survival of the fittest, akan tetapi harus merupakan pengobatan yang berdasarkan evidence base, dengan hasil akhir bukanlah hanya tumor control dan survivals, akan tetapi juga bagaimana kita dapat menghasilkan a good quality of life dari pasien. Sedikit mengingat bagaimana suatu pengobatan baik dalam bentuk modalitas pengobatan dan juga obat-obatan hingga dapat digunakan dalam clinical setting bagi pasien. Dalam perkembangannya maka harus mengikuti tahapan-tahapan baku yang tidak harus dilakukan. Misalnya untuk penemuan obat-obatan harus dimulai dengan penelitian-penelitian preklinik, kemudian masuk dalam penelitian klinik, yang juga dalam penelitian klinik ini dibagi dalam fase 1, fase 2, fase 3, dan sebagainya. Barulah obat-obatan tersebut dapat digunakan secara rutin bagi pasien. Dalam pengobatan medik ada 3 kelompok, yaitu pengobatan yang sudah mempunyai cukup data untuk membuktikan secara pembuktian ilmiah medik
akan manfaat dan efek sampingnya, yang kita sebut sebagai evidence-based treatment atau pengobatan berbasis bukti. Pengobatan yang kedua adalah pengobatan yang mempunyai dasar ilmiah dan juga harusnya tentunya rasional, akan tetapi masih belum mempunyai cukup data yang membuktikan secara ilmiah akan manfaat dan efek sampingnya. Kita sebut sebagai novel treatment. Dan pengobatan yang harus dihindari adalah pengobatan yang tidak mempunyai dasar ilmiah, tentunya tidak berbukti data ilmiah, dan biasanya hanya didasarkan pada testimoni-testimoni. Setiap pengobatan kanker harus dimulai dengan penentuan stadium. Stadium adalah informasi perluasan kanker tersebut baik lokal maupun penyebaran sistemik ke organ tubuh lainnya yang disebut sebagai metastasis, dan itu merupakan sifat buruk dari kanker yang dapat membawa kematian. Strategi pengobatan diberikan setelah ditetapkan stadium dari kanker tersebut dan harus merupakan pengobatan yang berbasis bukti ilmiah atau evidence-based treatment. Dan dari kebanyakan kanker hanya perlu dapat pengobatan secara multidisiplin atau multimodality. Hampir tidak ada kanker yang dapat disembuhkan dengan hanya satu macam modalitas terapi, kecuali ada kanker tertentu yaitu kanker darah dan beberapa kanker yang benar-benar diobati dalam keadaan yang sangat dini. Misalnya kanker payudara atau kanker mulut rahim. Ini adalah salah satu contoh algoritma pengobatan nasional, panduan nasional pengobatan kanker mulut rahim, di mana dapat dilihat penerapan multidisiplin dan multimodality yang digunakan dalam pengobatan ini tentunya sangat tergantung pada stadium. Kita akan lanjut membahas tentang onkologi radiasi atau yang pengobatannya kita sebut sebagai radioterapi. Keilmuan onkologi radiasi adalah ilmu yang mempelajari tentang kanker, mulai dari berbagai faktor resiko yang berhubungan tentunya dengan pencegahan, kemudian bagaimana early diagnosis, dan terapi kanker, khususnya dalam terapi dengan menggunakan sinar pengion. Terapinya dikenal sebagai radioterapi dan dokter spesialisnya adalah dokter spesialis onkologi radiasi atau dokter radiation oncologist. Radioterapi adalah salah satu clinical modality untuk pengobatan dengan menggunakan sinar pengion dan terutama diberikan untuk pengobatan penyakit keganasan atau kanker. Kita ketahui bahwa sinar pengion tersebut tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Sehingga di setiap fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan radiasi atau penggunaan sinar pengion sebagai energi nuklir pasti akan mempunyai tanda kuning hitam ini. Ada berbagai sinar pengion yang dapat digunakan dalam radioterapi yang kita dapat bagi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang tidak mempunyai massa dan partikel yang mempunyai massa. Partikel ini kita lihat dari besarnya bola-bola ini memperlihatkan adalah besarnya massa, dimulai dari elektron yang terkecil hingga neon yang terbesar. Berbagai sinar pengion tersebut mempunyai sifat radiofisika yang berbeda-beda. Misalnya kita lihat dalam grafik yang berada di kiri atas dari gambar. Ini adalah grafik percentage deep dose. Kita lihat bahwa perbedaan daya tembus dari sinar tersebut berdasarkan perbedaan energi, juga perbedaan dosis di permukaan berdasarkan perbedaan energi. Perbedaan tersebut dalam implementasi nantinya memungkinkan kita melakukan pemahatan bentuk sinar menjadi bentuk yang
sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan bentuk target radiasi. Kita akan bicarakan kemudian mengenai hal ini. Secara singkat, ada dua bentuk penghasil sinar pengion tersebut yang dikenal sebagai sumber alam, yaitu kobalt, dan juga salah satunya kobalt dan berasal dari sumber listrik. Bagaimana listrik tersebut akan diubah menjadi sinar pengion atau sinar X, yang disebut alat ini adalah linear accelerator atau disingkat sebagai LINAC. Secara singkat pula, kita dapat bagi bahwa pemberian radioterapi dapat berupa radiasi eksterna atau sinar luar, di mana terdapat jarak antara sumber radiasi dengan target radiasi, atau kita sebut brachiterapi atau sinar dalam, di mana sumber radiasi tersebut diletakkan atau ditusukkan pada daerah target. Apa yang terjadi apabila sinar pengion mengenai materi biologik? Maka akan terjadi berbagai kerusakan melalui proses direct, yaitu bila terjadi ionisasi pada DNA, atau indirect bila terjadi proses ionisasi pada molekul air. Kita ketahui air 70% dari sel itu terdiri dari air. Terjadi baik pada sel normal maupun sel kanker, sehingga skema yang ada di gambar kiri atas dari slide ini adalah skema therapeutic ratio, menjadi hal yang sangat penting. Therapeutic ratio adalah bagaimana sejumlah dosis radiasi akan memberikan efek maksimal pada daerah target atau tumor dan memberikan dampak seminimal mungkin pada jaringan sehat. Kita akan bahas mengenai radiation cell death, yaitu bagaimana radiasi akan mematikan sel. Telah kita pelajari tadi mengenai proses ionisasi yang akan dapat terjadi secara direct bila terjadi di DNA atau indirect bila terjadi di molekul air. Dengan akibat akan terjadi free radicals. Free radicals mempunyai usia sangat pendek sehingga perlu dirubah menjadi bentuk yang lebih stabil. Dalam proses ini memerlukan keberadaan oksigen intraseluler, sehingga free radicals yang sudah lebih stabil tersebut dapat mencapai DNA yang merupakan target dari kematian sel. Berbagai derajat kerusakan DNA terjadi, mulai dari yang paling sederhana protein-protein crosslink hingga yang terberat adalah double stranded DNA. Berbagai kerusakan DNA tersebut pada sel akan menyebabkan sel tersebut diblok pada fase G1 akibat dari kerja gen P53 yang kemudian pada saat tersebut akan bekerja repair gen yang akan berusaha untuk merepair sel tersebut. Bila terjadi complete repair, maka sel tersebut akan boleh berkembang biak atau proses apoptosis dapat berlangsung. Bila tidak dapat dilakukan repair komplit atau bahkan tidak terjadi repair, sel tersebut akan dimatikan, yang disebut sebagai program sel death atau apoptosis. Radiasi tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, sehingga safety issue menjadi hal yang sangat penting. Karena efek samping pada radiasi pada jaringan bersifat long life, dimulai dengan reaksi fisika, kimia, kemudian biologik, sehingga therapeutic ratio menjadi hal yang sangat penting. Therapeutic ratio, kembali kita ulang, adalah bagaimana sejumlah dosis radiasi akan memberikan dampak maksimal pada daerah target, seminimal mungkin pada jaringan sehat di sekitarnya. Lanjut, kita akan bahas mengenai peran radiasi pada pengobatan kanker. Terapi radiasi berperan luas dalam penanganan berbagai jenis dan stadium kanker, baik sebagai terapi definitif atau terapi tunggal, terutama pada kasus dengan stadium dini, misalnya pada kanker pita suara,
nasofarinks, prostat, dan juga kanker mulut rahim. Juga dikombinasikan dengan kemoterapi sebagai radiosensitizer, misalnya pada kasus yang lebih lanjut pada kanker nasofarinks, juga kanker mulut rahim. Pemberian radiasi juga dapat diberikan sebagai terapi adjuvan setelah pembedahan atau setelah kemoterapi, misalnya pada kanker payudara, kanker kolon, dan lain-lainnya. Dan juga dapat diberikan sebagai terapi paliatif. Terapi paliatif dengan tujuan untuk mengurangi simptom biasanya diberikan pada kasus-kasus yang lanjut. Bahkan radioterapi dapat diberikan pada kasus-kasus non-cancer dengan teknologi khusus, misalnya dengan radiosurgery. Misalnya hal ini diberikan pada slow growing tumor atau pada kelainan-kelainan vaskuler. Skema ini menggambarkan secara singkat apa yang disebut sebagai neoadjuvan adalah pemberian terapi sebelum dari terapi definitif yang akan diikuti dengan terapi adjuvan. Ini adalah contoh pemberian radiasi lokal pada keganasan pita suara stadium dini dengan manfaat adalah mempertahankan suara. Yang kita lihat warna-warni ini yang disebut sebagai kurva isodos, kurva distribusi dosis, yang semakin tua warnanya di dalam itu memperlihatkan dosis yang lebih tinggi yang dapat kita fokuskan pada target yang kita inginkan adalah pita suara. Algoritma ini memperlihatkan bagaimana terapi multimodality atau multidisiplin dilaksanakan. Pada hal ini adalah pada kanker mulut rahim, di mana tentunya sangat tergantung pada stadium dari kanker tersebut. Contoh lain adalah pada kanker kepala dan leher. Berbagai peran radioterapi terlihat di sini sebagai terapi definitif, adjuvan, paliatif, dan juga terapi penyelamat. Saya membawakan 2 jurnal di sini memperlihatkan hasil penilaian nilai yang dikenal sebagai radiotherapy utilization rate. Radiotherapy utilization rate adalah presentasi dari pasien kanker yang dalam satu fase dalam penyakitnya memerlukan terapi radiasi. Dari perhitungan yang sangat rumit dan juga berasal dari berbagai jenis kanker, akhirnya didapatkan bahwa RTU rata-rata di dunia adalah berkisar antara 50-53,2%. Akan tetapi, tampaknya bila kita kembali pada data kejadian kanker di Indonesia, kita lihat di sini, tampaknya RTU di Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan dengan RTU di dunia, karena angka kejadian beberapa jenis kanker di mana radioterapi merupakan terapi utama di Indonesia adalah jauh lebih tinggi. Misalnya adalah kanker payudara, kanker mulut rahim, kanker paru, dan juga kanker pada liver, kolorektal, dan sebagainya. Sejumlah publikasi mengenai health economic dirangkum oleh UICC, Organisasi Dunia Penanganan Kanker, memperlihatkan bahwa peningkatan akses radioterapi di suatu negara atau close the gap akan meningkatkan bukan hanya keberhasilan pengobatan kanker di negara tersebut, akan tetapi juga meningkatkan nilai secara ekonomi negara tersebut. Informasi lebih lengkap mengenai hal ini akan kita bahas dalam sesi selanjutnya. Tadi telah kita singgung mengenai therapeutic ratio. Pertanyaannya, bagaimana dapat kita merubah bentuk therapeutic ratio yang kurang baik seperti di sebelah kanan gambar ini atau di sebelah kanan slide ini menjadi therapeutic ratio yang baik seperti yang terlihat di sebelah kiri. Kita lihat bahwa perkembangan dari radioterapi sangat sejalan dengan perkembangan dari radiodiagnostik. Pada saat radiodiagnostik memulai dengan 3D imaging dengan CT atau MRI, demikian juga kami memulai dengan 3D conformal radioterapi, bahkan diikuti dengan MRT dengan menggunakan juga pesawat yang lebih canggih yang disebut dengan tomoterapi. Pada saat radiodiagnostik memulai dengan 4D imaging, bahkan juga dengan PET-CT, maka kami juga mulai beranjak
menggunakan yang disebut sebagai 4D radioterapi. Fungsi utama dari radiodiagnostik adalah menemukan di mana target yang harus kita radiasi, yaitu tentunya adalah sel tumor. Seperti yang digambar ini adalah skematis, adalah gambar orang tua tersebut. Dan tugas dari radioterapi atau seorang radiation oncologist adalah bagaimana memahat sinar pingion yang kita miliki untuk menjadi bentuk persis seperti target yang diinginkan. Hal itu dimungkinkan dengan teknologi yang disebut sebagai intensity modulated radiotherapy. Di samping itu, dengan berkembangnya theranostic imaging atau biologic imaging, di mana dalam satu masa tumor kita dapat melihat perbedaan cellular behavior yang memperlihatkan agresivitas dari tumor, dan seorang radiation oncologist juga harus mampu melakukan dose painting, memberikan dosis yang berbeda. Pada daerah yang lebih agresif diberikan dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Juga mengenai pergerakan atau internal movement yang selalu terjadi di dalam badan manusia, organ di dalam badan manusia, misalnya karena pernafasan atau karena pergerakan usus, itu juga harus disikapi bagaimana target kita bagaimana sinar kita akan mengenai target dengan tepat sementara target tersebut bergerak. Itulah milestone di bidang radioterapi yang merupakan state of the art di dalam bidang radioterapi. Terakhir adalah tentang radiation safety. Bagaimana kita dapat menjamin bahwa baik penempatan berkas maupun pembentukan berkas dan penempatan berkas akan ditempatkan pada tempat yang tepat. Ini akan kita bicarakan pada sesi selanjutnya. Akan tetapi secara singkat, dikenal yang metode yang disebut sebagai multi-layered filtering, bagaimana kita mencegah incidence atau kejadian nyaris cedera atau near miss tidak menjadi accident atau kejadian yang tidak diharapkan. Sesi pertama kita akhiri di sini. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang milestone dari teknologi di bidang onkologi radiasi, bagaimana teknologi berkembang sehingga dapat membentuk sinar yang kita gunakan dapat dipahat sesuai dengan target yang kita inginkan sehingga akan tercapai therapeutic ratio yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.